Pria itu membuat penemuan yang sangat menakutkan. Istrinya berselingkuh dengan pria lain di kolam renang. Tapi dia tidak membeberkannya di sana. Namun ketika dia memasuki hotel, melihat ke dalam kamar tidur, Ted tiba-tiba merasakan kulit kepalanya mati rasa. Saat ini, istrinya masih belum sadar sama sekali, dan dia tidak menyangka suaminya akan kembali secepat itu. Baru setelah matahari terbenam, wanita itu bergegas pulang. Saat dia melihat suaminya, wanita itu terkejut. Dia buru-buru memeluk Ted, dan bahkan bertanya mengapa dia kembali begitu cepat. Sang suami tidak langsung menjawab, namun balik bertanya kemana perginya. Melihat istrinya terus berbohong, Ted harus bersabar lebih lama. Aku mencintaimu. Aku tahu. Sang istri juga hanya ingin melepaskannya. Namun saat ingin pergi, Ted langsung membeberkan istrinya. Dia dengan tabah mengeluarkan senjatanya, tanpa ragu sedikitpun dan menarik pelatuknya. Suara tembakan mengejutkan orang lain. Mereka bergegas mengetuk pintu untuk menanyakan situasinya. Tapi Ted melepaskan 2 tembakan lagi ke jendela. Para pekerja ketakutan dan bergegas keluar dari sana untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian dia kembali melayang ke angkasa, lalu berpindah posisi ke tubuh istrinya. Ia mengambil cangkangnya dan menyeka bekasnya, lalu menjatuhkannya lagi ke lantai. Dia menanggalkan pakaiannya dan membakarnya. Akhirnya bukti bersih adanya pembunuhan. Namun, dia tidak memilih melarikan diri, melainkan menunggu polisi datang. Atau mungkin dia sedang menunggu seseorang. Tak lama kemudian polisi menerima laporan tersebut. Ted dengan tenang mengangkat telepon dan meminta seorang polisi bernama Robert untuk datang. Saat ini pria itu masih merasa bingung, karena dia juga bukan negosiator, dan tidak pernah berinteraksi dengan musuh. Untuk memastikan mereka berdua memutuskan untuk meletakkan senjata mereka. Robert adalah pria yang berselingkuh dengan istri Ted. Tapi dia tidak mengenal Ted sama sekali. Saya juga tidak tahu siapa pemilik villa ini. Apakah dia baik-baik saja? Saya tidak berpikir itu, aku menembaknya. Robert melihat ke dalam ruangan. Baru setelah dia melihat foto itu dia menyadari siapa istri Ted. Dia segera berlari memeluk wanita itu. Saat ini Ted sudah mengambil pistolnya. Robert juga merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia menyingkirkan pistolnya dengan 1 tembakan. Kawan-kawan yang bertugas di luar juga bergegas mendekat. Polisi bergegas membawa wanita itu ke ruang gawat darurat. Yang ada hanya kebencian di mata Robert. Dan Ted sedang duduk di dalam mobil polisi, memberinya senyuman aneh lagi. Segalanya tampak terkendali. Polisi telah mengumpulkan cukup bukti. Robert sama sekali tidak akan membiarkan Ted lolos begitu saja. Dia menemui jaksa yang menangani kasus Willy, untuk membawa pengakuan Ted. Laporkan juga situasinya. Willy muda memberitahu Robert bahwa tidak perlu khawatir. Pasalnya, kemungkinan dia dihukum dalam kasus ini mencapai 97%. Keesokan harinya, Willy mulai memilah-milah dokumen terkait. Dia menilai kasus seperti ini sudah selesai. Pelaku tak hanya ditangkap di tempat, tapi juga menandatangani pengakuan. Semua orang berpikir itu cukup untuk melakukan prosesnya. Sudah waktunya sidang pengadilan seperti biasa. Namun, lelaki tua itu sepertinya sudah menyerah. Namun rangkaian tindakan selanjutnya, mengejutkan semua orang. Ted menawarkan untuk melepaskan hak menyewa pengacara. Berkat hakim, dia tetap bersikeras membela diri. Dia bahkan menyuruh pengacaranya sendiri untuk pergi. Hakim hanya menyetujuinya, lalu dia melancarkan trik lain. Dia langsung menuju ke langkah hukuman hakim. Meski Willy penasaran, ia tetap memancarkan rasa percaya diri. Karena kasusnya sudah selesai, ini tinggal proses saja. Tapi satu panggilan telepon di malam hari berubah. Sebab melalui analisis polisi terhadap pistol yang mereka temukan di lokasi kejadian, sidik jari Ted tidak dapat ditemukan. Dan pistol itu tidak menunjukkan tanda-tanda pernah digunakan. Ternyata inilah alasan Ted begitu percaya diri. Namun menurut Willy, hal tersebut hanya tipuan pelaku. Dia yakin pistolnya masih ada di lokasi kejadian. Keesokan harinya, dia dan polisi pergi ke sana untuk mencari. Tapi selain kehilangan 4 peluru, tidak ada yang lain. Tidak ada bekas di tangan si pembunuh. Tidak ditemukan noda darah pada pakaian tersebut. Hanya selongsong peluru yang ditemukan di tanah. Rupanya polisi telah ditipu oleh Ted, namun Willy yang shock tetap tidak khawatir. Sebab, dia masih punya tujuan. Dia mengambil dokumen itu untuk menemukan Ted. Tak hanya mengungkap konspirasinya, tapi katakan padanya bahwa istrinya belum meninggal. Tentu saja di luar dugaan Ted. Hari kiamat akan segera tiba. Saksi pertama yang ditemukan Willy adalah seorang pekerja. Dia dapat membuktikan bahwa dia mendengar suara tembakan. Dan tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar dari rumah itu. Dengan kata lain, Ted adalah satu-satunya tersangka. Namun setelah mendengarkan, dia bersikap tidak tertarik. Bahkan menggambar. Untungnya, hakim memperingatkan. Namun ketika tiba waktunya untuk mengajukan pertanyaan, Ted melepaskan wewenangnya. Tindakan ini jelas menunjukkan ketidaktahuan Ted.
Kemudian Willy menemukan saksi kedua. Dokter yakin wanita itu ditembak dari jarak dekat. Ada alasan untuk mengatakan itu pembunuhan. Hanya karena keberuntungan wanita itu tidak mati. Jadi pembunuhan itu gagal. Saat hakim bertanya kepada Ted apakah pernyataan di atas benar, dia sepenuhnya mengakui spekulasi pihak lain. Willy menghadirkan saksi ketiga. Namun, saat dia melihat Robert, Ted tiba-tiba meletakkan pena di tangannya. Setelah mendengar kesaksian Robert, Ted mengajukan keberatan. Bikin juri makin heboh. Ted perlahan berdiri, mengucapkan informasi yang sebanding dengan bom nuklir. Dia selingkuh dari istriku. Pernyataan ini pun mengejutkan hakim. Yang mulia, maaf hakim tapi, polisi menangkap saya dan istri saya berselingkuh. Bagaimana ini bisa dianggap sah? Robert langsung merasa malu. Kesaksiannya tidak berpengaruh. Robert dengan marah berlari ke arah Ted dan menjatuhkannya. Hal ini pun membuat hakim yakin bahwa apa yang dikatakan Ted benar adanya. Saat ini, Willy menyadari bahwa lelaki tua lemah itu tidaklah sederhana. Oleh karena itu, kartu truf di tangan Willy juga tidak sah. Perhitungan tepat Ted berhasil membalikkan kasus tersebut. Dengan demikian, semua bukti yang ada menjadi batal demi hukum. Jika tidak ada bukti baru, Ted juga akan dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Dan Robert di sisi ini juga merasa sangat buruk. Setelah itu, istrinya pun membawa anak tersebut ke rumah ibunya. Robert tinggal memberitahukan nama hotel tempat ia berkencan kepada Willy. Tapi tempat ini segera dibersihkan. Hotel mengambil foto Ted masuk dan keluar. Setiap orang yang memandangnya mengenali orang itu sebagai Ted. Pada dasarnya tidak mungkin untuk bersaksi di pengadilan. Melihat petunjuk itu akan kembali terputus, Willy pun mulai merasa tidak aman. Jika Anda tidak bisa memenjarakan pembunuhnya, ini pasti akan berakibat buruk. Kemudian dia pergi ke perusahaan Ted lagi, berharap menemukan beberapa petunjuk. Tapi itu semua ada dalam perhitungan. Ted menghitung waktu panggilan telepon tiba. Meski diejek, dia tetap tidak marah. Dia mulai tertarik pada Ted. Tapi waktu hampir habis, polisi masih belum menemukan keberadaan senjata tersebut. Seolah tidak pernah muncul, tapi di mana senjatanya? Willy juga sudah kehilangan akal sehatnya. Harapan terakhirnya ada pada wanita itu. Berharap untuk membangunkannya, namun kabar buruk terus berdatangan. Dokter mengatakan kepadanya bahwa wanita itu tidak bisa sadar kembali. Ini adalah keberuntungannya menjadi seorang pecinta tanaman. Meski kini seluruh indikator tubuh sudah pulih, kerusakan otaknya terlalu parah. Pada dasarnya tidak akan ada keajaiban apapun. Willy kembali putus asa. Saya harap wanita itu hanya tidur. Malam itu Robert menghubungi Willy, berharap mendapatkan kepercayaannya. Namun Robert mengarang hulu ledak untuk berpura-pura menjadi bukti. Saya ingin menggunakan trik tercela ini untuk menghadapi orang sadis. Tapi Willy tidak mengizinkan trik kotor seperti itu. Willy pergi ke rumah sakit lagi. Namun saat kulihat wanita itu masih hidup. Willy berjuang sepanjang malam, lalu dia pergi ke firma hukum, lalu diam-diam memanggil asisten wanita itu ke kantor. Meski Willy kesulitan berbicara, ia tetap berharap asistennya bisa membantunya. Willy mengatur agar dia menunggu sinyal di luar gedung pengadilan. Menerima saja pesannya akan berlanjut menjadi kesaksian palsu. Ted tidak terkejut sama sekali, tapi mengajukan pembelaan tidak bersalah. Willy berharap bisa mengulur waktu lebih lama. Namun Ted mengatakan, mereka tidak bisa memberikan lebih banyak. Hakim harus menerima permohonannya. Willy paham, meski nanti menemukan bukti, dia tidak akan bisa menegakkan hukum. Dia menghidupkan telepon. Namun ketika dia hendak memanggil asistennya, etos kerjanya menghentikannya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi setelah pergulatan ideologis yang intens, dia tetap menutup teleponnya. Hakim, saya tidak punya bukti baru. Semua orang di sana tercengang. Hakim pun hanya harus menerima pengakuan tidak bersalah, dan Ted dibebaskan. Sebelum berangkat, ia tetap tak lupa mengejek Willy. Saya tidak bisa memenangkan kasus ini. Robert tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Setelah Willy berlari, dia melihat Robert telah menembak dirinya sendiri. Karena skandal itu terungkap, istri dan anak-anaknya pun meninggalkannya. Karena gagal menangkap pelakunya agar dihukum sesuai hukum. Ted baru saja lewat. Melihatnya tersenyum, Willy pun menyayangkannya. Seandainya dia bisa mendengarkan Robert, hasilnya tidak akan seperti ini. Ted pun dibawa pulang oleh polisi. Namun rencananya belum berakhir. Bahaya terbesar saat ini adalah istri. Dia pergi ke rumah sakit untuk menandatangani dokumen pelepasan hak pengobatan. Selama dokter mencabut selang pernapasan tersebut, rahasianya sudah tidak diketahui lagi. Willy ingin menghentikannya, tapi dia tidak bisa. Sebagai suaminya, Ted mempunyai hak hukum untuk mengambil keputusan tersebut. Maka Willy menemui hakim dan meminta perintah penahanan. Dia ingin membuka kesempatan lain untuk dirinya sendiri. Namun dokter merawatnya terakhir kali. Setelah memastikan untuk terakhir kalinya, mereka mencabut semua tabung pernapasan.
Saat Willy sampai di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Setelah melihat garis detak jantung Willy pun pingsan total. Rupanya si pembunuh sudah berada tepat di hadapannya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk pertama kalinya, dia merasa putus asa. Maka Willy pun berhenti dari pekerjaannya sebagai pengacara. Dia terdiam. Bahkan ketika bos datang berkunjung dia tidak tertarik. Willy tidak tahu tujuan belajar hukum. Aku mengunci diriku di kamar untuk waktu yang lama. Sampai hari itu, saya pergi untuk menyelidiki dokumen. Kedua ponsel itu sama, jadi salah memegangnya. Tindakan itu membuatnya langsung mengerti. Itu sebabnya pistolnya hilang, dan panggilan telepon ini juga dari Ted. Dia pergi ke luar negeri, Willy mengambil pistol dan memasuki mansion. Dia dengan tenang menghadapi Ted, dan menyuarakan dugaannya. Ternyata senjata lainnya identik dengan senjata Robert. Dan Ted segera mengetahui tentang istrinya. Jadi dia diam-diam pergi ke hotel, mengganti senjata Robert. Artinya juga senjata yang membunuh istri adalah pistol Robert. Ternyata Ted meminta Robert pergi ke sana sendirian untuk bernegosiasi. Dia tahu betul kapan Robert akan jatuh. Pada titik ini Ted telah menukar dua senjatanya kembali ke posisi semula. Sengaja memberi kesan bahwa dia sedang menyerang Robert secara diam-diam. Dan bukti nyata diambil oleh Robert. Setelah Willy menyuarakan spekulasinya, Ted pun mengakui penilaian Willy. Namun kini karena sidangnya tidak bisa dibuka kembali. Yang juga berarti dia tidak bisa diadili secara hukum. Willy pun mengaku memang tak bisa dituntut. Namun karena ia menyerah menyelamatkan istrinya, mengakibatkan kematian wanita tersebut. Jadi, dia tidak akan menuntut Ted atas percobaan pembunuhan. Sebaliknya, mereka akan didakwa melakukan pembunuhan. Dan buktinya muncul setelah kematian istrinya. Ted dibawa ke pengadilan lagi. Kali ini dia tidak bisa lepas dari hukuman hukum.